Iya, begini Le Ginting. Le Ginting kalau berkata Sekali lagi Bang Luki seperti sekali lagi Bang Luki karena iya, maaf saudara-saudara. Kalau Le Ginting bilang hanya ada ibunya saja Yesus, saya bisa mengakui bahwa buyut saya tanpa ibu, tanpa bapak, bisa saya tulis apapun. Jadi di situ yang saya ingin pertanyakan sama Le Ginting tadi, kemana akal budi kita? Menuhankan sesama makhluk kita yang lahir dari seorang ibu, sedangkan Tuhan di dalam kitab Le Ginting pun bisa membuat Adam tanpa ayah, tanpa ibu. Kemana akal budi kita? Cuma itu aja, Le. Silakan nanti dilanjut yang lainnya. Makasih. Oke. Perlu dijawab atau nanti? Atau ada pertanyaan tambahan? Nanti aja Bang. silakan Pak Boleh. Abdul dulu. Iya. Gini, tadi kan ini sebenarnya pernyataan yang sering diulang oleh teman-teman dari Kristen ya, bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Seperti tadi juga disampaikan oleh Pak Ginting ya Pak ya? Ya. Ini saya sebagai perbandingan. Kalau di Islam itu ada yang namanya sifat jaiz ya. Artinya gini, pertanyaan saya, mungkinkah, apakah tidak mustahil kalau Tuhan menciptakan Tuhan lain yang lebih maha kuasa? Mungkin nggak? Kalau Pak Ginting kira-kira? Iya. Nanti kalau, gini aja Bang, selesai nanti pertanyaannya, karena ada dua pertanyaan tadi. Pertanyaan Bang Luki satu, ini pertanyaan juga nanti kalau TikTok kan susah. Iya. Selesaikan pertanyaan nanti akan kami jawab. Saya perjelas dulu ya Pak Ginting ya. Tadi kan Bapak bilang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa jadi manusia, bisa jadi kodok. Ini kalau kata pendeta, ada seorang pendeta yang mengatakan Tuhan bisa jadi kodok. Iya, bisa dan sebagainya. Tapi pertanyaan saya, mungkinkah Tuhan menciptakan Tuhan lain yang lebih maha kuasa? Itu aja. Oke, terima kasih Pak Kapten. Jadi begini Pak Ginting, kalau pertanyaannya Bang Luki tadi sederhana, di mana akal budi yang menuhankan ia, sedangkan Adam menuhankan, begitu kan, sedangkan Adam langsung diciptakan begitu saja tanpa bapak, malah tanpa ibu malah ya. Nah, silakan dulu itu kalau memang mau dijawab boleh, tapi kalau tidak dijawab juga tidak apa-apa karena Pak Bang Luki tidak meminta jawaban. Langsung aja ke pertanyaan kedua, Bang Abdul Rahman tadi. Silakan Bang Ginting. Enggak, Bang Luki tetap akan dijawab. Nanti kalau nggak dijawab, saya penasaran, beliau tuh nggak tidur lagi kan, harus dijawab. Walaupun mungkin jawaban saya tidak memberikan kepuasan kepada Bang Luki, ya itu kita sampingkan lah dulu ya. Ya Bang Luki ya. Oke, makasih lah. Pertanyaan tadi, mengapa Adam gitu ya? Adam yang juga tidak punya bapak, ya, bahkan tidak punya ibu gitu kan, tidak dituhankan gitu kan. Ini sebenarnya pertanyaannya bagus sekali nih ya. Tapi Yesus yang nyata-nyatanya lahir ke dunia ini, gitu ya, punya ibu yang bernama Maria gitu. Walaupun semua sepakat ya bahwa kelahiran Yesus itu bukan berdasarkan hubungan biologis, sama seperti Adam ya. Adam juga diciptakan menjadi manusia ya. Adam menjadi manusia juga bukan berdasarkan hubungan biologis. Yesus juga menjadi manusia bukan berdasarkan hubungan biologis. Bahkan Adam tidak punya ibu, gitu kan. Dan sekilas memang sepertinya lebih ajaib itu Adam kan. Tapi apabila kita telusuri Alkitab ya, natur daripada keduanya itu sangat jauh berbeda ya. Adam berasal dari tanah, gitu. Sedangkan Yesus adalah firman. Ini aja naturnya sudah berbeda gitu. Yang satu hina, ya, dan kemudian mulia. Bahkan kita bisa mengatakan bahwa keturunan Adam adalah berasal daripada saripati air yang hina gitu ya. Berarti Adam ini hina, sedangkan Yesus adalah mulia. Ini saja sudah ada perbedaan yang nyata ya untuk membedakan dunia. Kemudian di dalam kitab suci manapun Adam tidak pernah menyatakan dirinya adalah Tuhan. Tidak pernah itu ya. Dan Adam di dalam kitab suci manapun tidak pernah mengatakan dia pernah berkuasa memerintahkan Roh Kudus. Gitu. Bahkan Adam dalam kitab suci manapun tidak pernah melakukan mukjizat dan lain sebagainya. Beda dibandingkan dengan Yesus gitu kan, yang melakukan mukjizat, membangkitkan orang mati. Gitu. Walaupun sebenarnya banyak ya
sosok-sosok ataupun para nabi yang bisa membangkitkan orang mati. Tapi intinya itu, tidak ada seseorang pun dari para nabi itu yang pernah berkata, benar katamu, akulah guru dan Tuhan, gitu. Ataupun pernah berkata, aku dan Tuhan itu satu, gitu. Atau pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, gitu kan. Barang siapa yang percaya kepadaku, meskipun dia mati, dia adalah hidup, gitu kan. Ada narasi-narasi yang diucapkan Yesus yang tidak pernah diucapkan manusia lain, meskipun manusia lain itu juga ada beberapa hal yang melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Itu mungkin jawaban saya mengapa saya tidak menuhankan Adam. Begitu Bang Luki. Kemudian yang kedua, Ya, lanjut. bagi Tuhan tiada yang mustahil. Lalu pertanyaannya, apakah mungkin Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa? Mungkin. Tapi ketika Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa itu adalah dirinya sendiri gitu loh. Begitulah pemahaman akal budi saya gitu kan. Ataupun mengapa? Karena ya Tuhan yang lebih maha kuasa lagi dari dia itu adalah dirinya sendiri sesungguhnya. Itulah yang diciptakannya gitu. Karena dia tentu tidak akan menciptakan segala sesuatu yang di luar daripada dirinya. Pastilah dia menciptakan segala sesuatu yang berasal daripada dirinya sendiri. Itulah dia. Begitu kalau kemampuan akal budi saya yang bisa menjelaskannya. Terima kasih, Bang. Ya, silakan Bang Abu Raja. Saya boleh menambahkan dan menyanggah. Ya, boleh Bang Firman menyanggah. Coba kita dengar dulu Bang Abu Raja tadi, masih Abdul Rafa, apakah ada sanggahannya? Silakan aja Bang Firman wakili kalau gitu. Ini. Jadi, halo Pak. Ya gini. Silakan dulu, Bang. Jadi gini. Tadi di depan itu Pak Ginting sendiri mengatakan bahwa Yesus itu berasal dari firman. Dan firman itu sebagian atau bagian dari Tuhan. Bagian. Nah, artinya firman itu bukan Allah itu sendiri kalau dari pernyataan Bapa. Nah, jadi kalau Tuhan menciptakan Tuhan lain yang lebih maha kuasa, itu menurut saya dari pernyataan Bapa sendiri tidak mungkin. Dan pernyataan Bapa itu bertentangan dengan Yohanes 1 ayat 1. Mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Di situ tidak dikatakan firman adalah bagian dari Allah. Kalau Bapa mengatakan firman adalah bagian dari Allah, pernyataan Bapa tidak sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Di situ firman adalah Allah, Pak. Jadi kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, itu juga patut diragukan karena pada saat Yesus ada di dunia, dia berdoa kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Artinya ada dua oknum di situ. Jadi bisa dikatakan bagaimana satu pada saat yang sama ada di dua tempat. Yesus yang ada di dunia dan Allah Bapa yang masih ada nongkrong di sorga gitu Bapak. Tolong Bapak koreksi ya. Bapak mengatakan firman adalah bagian dari Allah. Padahal Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah dan firman adalah Allah. Di situ tidak dikatakan firman adalah bagian dari Allah. Itu aja tanggapan dari saya. Oke, terima kasih Pak Abdul Raja. Berhubung karena nama Firman sering kita sebut ini, silakan Bang Firman ikut menanggapi juga. Pak Firman. Iya, saya akan bacakan literaturnya ya. Dalam kebenaran itu kan sesuai dengan fakta dan sejarah atau kebenaran mutlak ya. Jadi di abad pertama perkembangan agama Kristen persoalannya cukup berat muncul di permukaan. Bagaimana caranya agar Tuhan filsafat Yunani yang mulia dan sempurna dapat menyelamatkan manusia yang berdosa dan tidak sempurna. Untuk mengatasi hal ini, logos yang dikatakan itu tadi, itu firman tadi, logos yang jadi manusia tadi, Yesus tadi adalah logos. Logos filsafat Yunani digunakan sebagai perantara Tuhan dan manusia. Berapa ahli fikir Yunani yang memeluk agama Kristen memandang Yesus sebagai logos filsafat Yunani. Di Force 1989, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu adanya di Yohanes 1 ayat 14 kan. Nah, saya teruskan kembali
Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu adanya di Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Tetapi karena Logos bukan Tuhan, sehingga otomatis Yesus pun bukan Tuhan. Jadi yang dikatakan saudaraku Ginting itu jelas itu bertentangan dengan ayat Filipi tadi itu 57. Jadi Logos itu bukan Tuhan, Pak. Kenapa kok Yesus? Berarti Yesus juga bukan Tuhan, gitu maksudnya. Sebentar, Pak. Ini oke. Sebelumnya saya sampaikan bahwa Pak Firman ini memang namanya Firman ya, kepada saudara Kristen. Beliau memang bernama Firman, Pak Firman. Jadi ini Pak Ripom dari tadi. Kita kasih kesempatan. Boleh bicara nggak ini? Kita kasih kesempatan Pak Ripom ya, Pak Ale Ginting. Iya. Ya, silakan Pak Ripom. Jadi menurut kepercayaan Kristen, ya baik itu Katolik, Ortodoks, dan juga Protestan dengan semua denominasinya, Allah Tritunggal itu adalah merupakan tiga pribadi Allah di dalam satu esensinya, yaitu roh. Kalau Allah dalam bentuk roh, itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tidak bisa diikat oleh teritorial dia ada di mana. Kita tidak pernah tahu kalau dalam keadaannya sebagai roh. Dan dia sebagai Allah, dia memang Allah berpribadi sejak kekal, karena ketiga-tiganya ini memiliki sifat emosi, bisa bersedih kalau manusia berdosa, memiliki kehendak, ya, memiliki intelijensi, ya itu adalah sifat-sifat pribadi. Dan ketiga Allah ini, ketiga oknum Allah ini mempunyai ketiganya. Waktu Yesus menjadi manusia tidak berarti kealahan dia hilang. Karena Allah itu self-sufficient. Dia cukup pada dirinya sendiri. Dan self-life. Dia hidup pada dirinya sendiri. Tidak ada Allah menciptakan Allah, itu tidak ada. Karena Allah itu secara esensial adalah kekal, tidak diciptakan. Ya, Allah itu pencipta. Tidak ada Allah yang diciptakan kecuali oleh akal manusia. Ya. Jadi Yesus datang ke dunia itu untuk memenuhi semua nubuatan-nubuatan di Perjanjian Lama akan kedatangan Mesias. Ya, sudah mulai dinubuatkan di dalam kitab Kejadian, ya, bahwa keturunan perempuan itu akan menghancurkan kepala ular. Itu maksudnya keturunan di sini adalah tunggal, satu orang, yaitu adalah Mesias. Demikian juga janji Allah kepada Abraham, melalui keturunanmu segala bangsa akan mendapat berkat. Berkat di sini adalah keselamatan, yaitu melalui Yesus. Ya, jadi sudah jelas. Waktu Yesus menjadi manusia, dia hanya tetap satu pribadi, tetapi mempunyai dua sifat yang tidak bercampur aduk. Ya, jadi kedua sifat itu masing-masing berdiri sendiri di dalam satu pribadi. Ya, dia menjadi manusia supaya dia bisa menggenapi nubuat Perjanjian Lama untuk bisa mati menebus dosa. Jadi kematian dia itu adalah kematian dari natur manusia yang diberikan oleh Maria. Ya, ada 4 cara keberadaan manusia. Ya, pertama Adam, tidak ada unsur laki, tidak ada unsur perempuan. Yang kedua adalah Hawa, itu tidak ada unsur perempuan tapi ada unsur laki. Yang ketiga ada unsur laki dan ada unsur perempuan, itu adalah manusia. Dan yang keempat, itulah kesempurnaan Tuhan bahwa tidak ada unsur laki tapi ada unsur perempuan, itulah Yesus. Jadi ada 3 cara keberadaan manusia. Itu adalah kuasa dan kemuliaan Tuhan yang harus kita hormatin dan kita muliakan, ya. Jadi jelas, ya, Yesus itu adalah pribadi, dia itu adalah Allah. Ya, dia bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah, berarti ada 2 oknum secara kekal yang disebut oleh Yohanes. Dan juga Yesus juga mengutus Allah Roh Kudus, ya, untuk datang ke dunia, tinggal di dalam diri orang percaya. Tapi kalau dikatakan tinggal dalam diri orang percaya, jangan dianggap itu sebagai suatu 4 dimensi atau suatu benda atau suatu apa yang bisa pindah. Kenapa? Roh itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, dimensinya dimensi yang tidak terbatas. Jadi tidak ada satu orang pun bisa melihat Allah sebagai roh. Oleh karena itu, sejak dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Allah selalu datang, ya, dalam bentuk manusia, dalam bentuk simbol sebagai api, dalam simbol sebagai asap, ya.
dan juga dalam mimpi ya. Jadi jelas Allah dalam bentuknya sebagai roh tidak ada yang bisa melihat, tapi Allah yang datang sebagai manusia itu bisa dilihat. Itu mungkin kira-kira penjelasan saya. Jadi gini Pak. Pak Firman, satu-satu dulu Pak Firman. Sebenarnya sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Repom ini, beliau ini namanya Pak. Saya sangat kenal beliau. 2 kali ketemu Hatuha di SDN. Dia ini latar belakang memang pendeta. Please like, comment, share, and subscribe.